Kalau misalkan Anda ditanya nih ya, dan harus memilih mending jadi reseller produk orang lain atau jadi brand owner produk sendiri, jawaban Anda seperti apa? Banyak di antara kita yang sekarang seringkali masih kebingungan, terutama bagi yang baru mulai bisnis ya. Mereka tuh memutuskan baiknya jadi seorang reseller ataupun jadi brand owner. Nah, di sini saya akan jabarkan secara gamblang apa saja yang harus Anda pertimbangkan di dalamnya. Pertama adalah yang harus saya bahas di sini adalah kenapa sih ini penting kita bahas. Di tahun 2023 kawan-kawan, 83% pebisnis online pemula di Indonesia memulai sebagai reseller. Itu artinya banyak pemula baru melangkah dalam dunia usaha. Mereka memulai karir pertamanya menjadi seorang reseller, menjualkan ulang produk orang lain. Artinya kagak bikin produknya sendiri, jualin produk orang lain aja. Sejajar dengan apa yang saya sampaikan juga. Kalau saya sering bilang ke orang-orang yang ada di luar, kalau Anda baru mulai bisnis, hindari sektor produksi. Bikin produk, ngurus halal, ngurus legal, ngurus haki, vendor kolaborasi dengan vendor ya, dalam arti di sini supply-nya gitu ya. Mumet dan duit tidak datang dari situ. Kalau Anda pemula, katakanlah Anda mahasiswa, ibu rumah tangga, ataupun katakanlah karyawan yang sekarang pengen jadi usaha gitu ya, maka pastikan, kalau saran saya pribadi nih ya, secara subjektif, mulailah dari jualan. Anda bisa jadi reseller terlebih dahulu. Dan ini sesuai dengan fakta tadi, 83% pebisnis online mulai dari reseller. Tapi dari sisi pendapatan, margin profit produk yang dibikin sendiri memang bisa 2-4 kali lipat lebih besar dari reseller. Dan ini adalah sebuah data, fakta yang memang adanya. Kenapa? Ya balik lagi, itulah pebisnis. Pebisnis itu nanti berhubungan dengan yang namanya ada gross profit, ada net profit, ada skalabilitasnya. Kalau reseller katakanlah dia dapat margin 20%, mungkin pebisnis bisa dapat di angka 25-30%. Dan itu dari semua omset penjualannya. Sementara reseller dari omset penjualannya dia doang. Karena jatuhnya kalau reseller itu dagang ya, sementara pebisnis itu usaha bisnis. Kecuali nanti Anda punya tiringnya. Dalam proses resellernya tuh ada yang namanya distributor, terus juga agen, subagen ya, dan juga reseller misalkan. Nah, itu ada tiringnya tuh. Dan masing-masing tiring itu diskonnya beda-beda. Nah, maka bisa tuh Anda memulai katakanlah sebagai reseller dulu, terus nanti naik jadi agen, naik jadi distributor misalkan dengan diskon yang lebih besar. Poin penting itu kawan-kawan ya, sekali lagi penting dibahas karena kita perlu tahu positif negatifnya. Sehingga Anda melangkahnya sesuai dengan atas dasar kesadaran sendiri, bukan atas dasar kompor orang lain. Nah, sekarang kita masuk. Apa saja perbandingannya nih, positif negatif ketika bikin sendiri produknya atau jadi reseller? Pertama kita ngambil dari sudut pandang brand owner terlebih dahulu ataupun pemilik brand. Pertama adalah kelebihannya. Kalau kita jadi brand owner, kelebihannya adalah punya kontrol penuh atas produk dan branding yang dibikin. Kalau kita bikin sebuah produk, semua atas dasar kesadaran kita, risetnya kita, maunya kita, pengennya kita, termasuk brandingnya. Sementara kalau kita reseller, kita gak bisa ngotak-ngatik begituannya, karena kan yang bikin orang lain. Jadi ada kontrol kuasa atas setiap segala keputusan. Itu nomor satu. Kedua apa? Margin keuntungannya bisa lebih besar. Karena kita ngambil dari semua penjualan orang. Kalau kita pakai pasokan juga, ya pasokan semua itu jadi kita gitu. Masuk juga ke kita. Kalau reseller ya cuma dianya doang. Dan nomor tiga apa? Bisa dikembangin jadi brand besar yang pastinya punya intangible yang lebih besar juga namanya. Kalau bisa bicara masalah bisnis, ada yang lebih mahal daripada sekedar aset tangible, yaitu intangible, dan itulah yang namanya brand. Nah, kalau Anda punya brandnya mahal, udah suatu saat Anda butuh duit, Anda mau exit misalkan, Anda bisa jual tuh brandnya gitu. Itu kelebihan dari yang namanya ketika Anda menjadi seorang brand owner. Pastinya secara gengsi, Anda brand owner gitu loh. Brand owner, Anda bisa bikin tuh di Instagram Anda founder gitu. Kekurangannya apa kekurangannya? Butuh modal, produksi, dan riset uji pasar yang sangat panjang dan besar. Apalagi resikonya tentu lebih tinggi dibandingkan reseller. Jadi brand owner itu nginjek duitnya itu kalau pakai gaji karyawan, itu gajinya jadi keluar. Artinya apa? Anda tidak ada dalam neraca lagi. Buat OPEX ya keluar. Kalau Anda pedagang, reseller kan jadi produk. Paham ya? Ini bedanya. Dan harus semuanya mulai dari nol. Nah, kecuali tadi Anda memang posisinya Anda punya privilege yang duitnya banyak gitu ya, ataupun keturunan keluarga yang memang kaya raya, ya beda cerita. Sekarang mari kita ngomongin reseller. Apa kelebihan reseller teman-teman? Anda gak usah bikin produk sendiri, gak usah ngurusin legal sendiri, gak usah riset sendiri. Semua sudah diurusin sama si brand owner. Modal yang Anda keluarkan bisa terbilang bisa mulai dari kecil. Bisa dimulai dari 400.000, bisa dimulai dari 3,5 juta atau mungkin dari 15 juta.
Contoh misalkan, ketika Anda join mitra di SR12 bareng saya pribadi hari ini sebagai reseller produk jatuhnya. Produk orang lain, brand ownernya Pak Tony tuh. Biarkan saja dia udah brand owner ya. Dia ngurusin produk, riset, nunggu pikirin gitu kan. Tugas saya jualan udah. Saya bina pasukan ya, agar Anda nanti jago jualan ya. Anda bisa cuan banyak gitu ya. Alhamdulillah Allah dalam 1 bulan pertama omset kita tembus 700 juta ya. Profitnya juga di angka ratusan juta gitu. Kok bisa? Ya alhamdulillah ada ilmunya. Nah itu enaknya begitu. Saya gak usah ngurusin produksi lagi, gak usah ngurusin namanya pabrik lagi, gak usah ngurusin hal legal lagi, kagak usah BPOM, kagak usah mikirin itu. Yang dipikirin itu sama ya Pak Tony, sama ownernya. Saya jualan aja fokus. Jualan ke end user, sama ngebina duplikasi tim saya agar bisa jago jualan juga. Dan ngebina agar tim saya juga binanya jago juga gitu. Nanti kalau misalkan Anda pengen tertarik ya, pengen jadi mitra saya juga, jadi reseller, misalkan modal belanja 400.000, atau mungkin jadi subagen belanja 3,5 juta, atau mungkin jadi agen langsung nih ya, di berbagai macam kota nih, saya sangat support banget teman-teman yang ada di kotanya untuk jadi agen. Silakan nanti klik aja link yang ada di deskripsi ya. Jadi reseller Anda gak usah pusing semuanya tuh. Dan ini cocok juga untuk melatih skill entrepreneur Anda. Oke, karena apa? Duit ada di situ. Ya gak apa-apa orang lain bilang, iya jualan produk orang lain. Emang gue pikirin, ya gue mau fokusnya sama cuan gitu kan, bukan sama gengsi. Daripada lu owner ya, tapi rugi mulu gitu ya. Kalau pengen nyinyir gitu ya. Mending kita, walaupun cuma sekedar reseller, tiap bulan dapat 40 juta gitu kan. Tiap bulan dapat 100 juta. Daripada lu ya, brand owner tapi 5 juta aja pusing ya, ngurusin karyawannya pusing kan gitu ya. Itu adalah segi kelebihan dan kekurangannya. Tentu reseller pun punya kekurangan. Apa kekurangannya? Marginnya tidak seberapa. Kalau reseller ya, reseller kan mungkin cuma 10-20%. Beda tadi kalau sistemnya tiring ya. Maka kalau misalkan Anda benar-benar tertarik jadi mitra saya di SR12 Toko Keras untuk saya bina langsung dan bimbing langsung, Anda joinnya jadi agen. Diskonnya 40%. Lumayan 40%, Pak. Anda 40% itu belanja 15 juta, dapat produk 25 juta. 10 jutanya cuan Anda tuh. Nanti kalau Anda udah jadi distributor kayak saya punya omset kemarin 700 juta. Berarti kalau profitnya berapa tuh? Gross profitnya? Ya kali aja bagi 2, kan 50%. 350 juta. Gurih gak tuh ya? Enjoy gak tuh ya? Makanya silakan ya, Anda pastikan joinnya sebagai agen aja. Itu kalau misalkan poinnya tuh, si diskonnya tuh kecil ya kecil. Tapi kalau ada tirinya, top market. Apalagi, gak bisa kontrol dalam hal masalah strategi. Ini saya kemarin masuk grup tuh kan, di dalamnya tuh obrolan reseller yang komplain gitu kan. Jual di bawah harga, begini-begini. Saya kan brand owner juga beda. Saya bilang, itulah sikapnya reseller kalau mentalnya kagak paham bisnis. Kita ini udah berjuang atasnya tetap akan salah di mata mereka. Saya mah ketawa aja gitu. Fokus saya jualan tetap laris miliaran rupiah, gak peduli tuh orang ngomong apa. Yang penting jangan saya dan tim saya yang melakukan jual di bawah harga. Tetap harus manut sama rules. Nah ini juga kelemahannya reseller. Reseller kudu manut dengan rules kode etik dari pusat. Gak bisa seenaknya. Apalagi kelemahannya kawan-kawan semua, ya itu gampang tersaingin, ya. Dan tadi produknya, ya balik lagi produknya yang sama, yang jualan banyak gitu. Tapi balik lagi, kalau mentalnya Anda growth mindset, Anda gak akan merasa tersaingi. Adanya mereka tuh jadi bahan untuk kita termotivasi dan berkompetisi lebih maksimal lagi gitu. Nah ini adalah positif negatifnya ketika jadi brand owner dan juga reseller. Nah pertanyaannya adalah Anda mending pilih yang mana ya? Nah supaya Anda bisa kebayang gitu ya, jawab pertanyaan di bawah ini ya. Misalkan Anda punya modal di atas 5 juta gitu ya. Nah sekarang apakah join reseller atau jadi brand owner? Nah tentu akan harus hitung-hitungan tuh. Kalau jadi brand owner harus ada yang namanya capex, OPEX, opo lah gitu kan. Itulah ilmu dalam bisnis. Kalau Anda punya modal 5 juta, bingung ngurusin itu, saran saya secara personal mending jadi reseller dulu. Jadi subagen dulu aja, 3,5 juta ya, lumayan ya. Kang, saya mah modalnya alhamdulillah gak ada masalah Kang. Saya modal 100 juta. Nah, kalau beda cerita kalau udah 100 juta, silakan aja jadi brand owner. Nanti 100 juta, katakanlah 10 juta dipakai buat OPEX, sisanya pakai CAPEX dan juga bayar orang misalkan. Ya kalau Anda modalnya nanggung sekali lagi ya. Modal nanggung tuh gimana sih Kang? Modal under 100 juta, saran saya jadi reseller. Resellernya jadi reseller, agen, subagen, ataupun marketer gitu ya. Tapi kalau di bawah, di atas itu, Anda bisa jadi brand owner, silahkan. Anda misalkan sekarang punya skill bikin produk, punya branding, nah beda cerita juga tuh. Kalau Anda punya skill bikin produk, punya skill branding, monggo bikin namanya produk sendiri. Ya, karena itu benefit buat Anda, itu value buat Anda sendiri gitu kan. Karena sayang aja kalau Anda punya skill itu gak dimanfaatin untuk jadi brand owner. Saya pribadi kalau ditanya nih, ya dua-duanya saya lakuin. Buktinya apa? Saya punya 40 brand ya, secara personal gitu kan. Dan apa yang kedua, saya juga jadi brand pasukan penjualan orang lain.
Jadi sebenarnya ini pilihan yang harus tidak harus jawab sebenarnya. Anda bisa lakuin dua-duanya, tapi saya kasih opsi gambaran aja. Pertama, kalau Anda modalnya di bawah 100 juta, gitu ya, jadi reseller. Kalau di atas 100 juta, jadi brand owner. Kalau Anda punya skill bikin produk dan branding, jadi brand owner. Kalau Anda nggak punya, jadi reseller, gitu ya. Kalau misalkan Anda sekarang pengen belajar jualan, gitu ya, dan nggak mau pusing dengan ngurusin produksi, jadi reseller. Ngikutin orang aja, udah. Misalkan ngikutin saya jadi mitra ISR 12 Laku Keras, silakan. Yaitu nanti saya bimbing, saya bina, gitu kan. Kang, saya mah posisinya tadi saya ada kebanggaan tersendiri aja ketika punya brand, ya wes jadi brand owner. Tapi jangan protes ketika nanti pas dibuka gitu, laporan keuangannya ternyata masih merah gitu ya. Ya karena beda ilmunya, beda niatnya juga. Niatnya Anda kan pengen gengsinya, bukan pengen duitnya kan. Kalau Anda pengen duitnya ya jadi reseller gitu. Paham ya? Nah, baiklah sekarang pertanyaan adalah buat Anda, mending yang mana? Mending jadi reseller atau mending jadi brand owner? Kalau Anda mau jadi brand owner, Anda bisa belajar dari berbagai macam platform saya. Di pembelajaran saya jadi brand owner, banyak juga ceritanya, ilmunya. Kalau Anda pengen jadi reseller, entah itu posisinya sebagai reseller dari bawah, subagen atau agen, silakan Anda klik link yang ada di sini, di deskripsi dan juga di pin komen, supaya Anda bisa langsung saya bimbing lewat grup WA, lewat channel Telegram, dan lewat via Zoom. Seperti ini di SR12 Laku Keras. Sampai jumpa di video berikutnya untuk mendapatkan tips-tips bisnis praktis lainnya.